Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Gemadi Ramadana dari kelas 11 IPA 1 ingin menjelaskan dan mendeskripsikan karya model sel hewan dari buatan saya. Dan saya akan mendeskripsikan isi-isinya juga. Jadi pertama untuk bahan-bahannya saya menggunakan styrofoam bola besar. Yang pertama ada besar, ada yang kecil. Nah, yang besar itu saya gunakan sebagai wadahnya. Nah, harganya itu kisaran Rp26.000, dan untuk yang kecil kisarannya Rp7.000. Jadi kalau di total Rp33.000. Setelah itu untuk isi-isinya bagian organel-organelnya, kecuali untuk membran inti itu saya gunakan plastisin. Karena pertama mereka mudah dibentuk. Nah, mereka itu harganya kisaran 3.000 per pack. Nah, saya belinya 4 pack, jadi 12.000. Jadi terus setelah itu untuk alat-alatnya saya tidak terlalu hitung harga mereka karena itu bentuknya alat. Itu pertama ada kuas, ada cat akrilik, setelah itu ada lem, dan juga ada spidol untuk beberapa sesi untuk pengukuran. Nah, tapi untuk bahan-bahan tadi di kisaran harganya itu kalau ditotalkan berarti kira-kira 45.000. Nah, saya lanjut ke materinya. Jadi pertama untuk secara keseluruhannya sel itu artinya pasti udah jelas unit yang paling kecil, yang fungsional yang paling kecil. Cuman kalau secara lebih rinci, unit fungsional paling kecil yang terdiri dari ada selaput tipis dan juga terdiri dari cairan koloid. Nah, dan sel itu bisa melakukan yang namanya pembelahan sel untuk menggandakan dirinya. Terus habis itu untuk sel hewan sendiri itu dia memiliki diameter 20 pikometer. Jadi ya ukurannya sangat kecil. Setelah itu untuk ciri-cirinya, pertama ukurannya sangat kecil tadi saya bilang. Setelah itu dia itu tidak memiliki dinding sel. Namun meskipun dia tidak memiliki dinding sel, elastisitas jaringannya itu tetap tinggi. Nah, setelah itu dia juga bentuknya bisa berubah-ubah, bervariasi. Cuman yang paling umum itu biasanya ya bola kayak gini. Setelah itu untuk masalah organelnya, pertama dia itu tidak memiliki lisosom, tidak memiliki perioksisom, dan jarang ditemukan glukoksisom juga. Nah, setelah itu dia juga memiliki banyak lisosom. Nah, setelah itu dia memiliki 2 sentriol dalam organel sentriosom. Kenapa? Karena itu digunakan untuk mempercepat pembelahan sel, tidak seperti di sel tumbuhan. Setelah itu dia juga memiliki vakuola, cuman vakuolanya itu kecil, hampir tidak kelihatan, tidak seperti di tumbuhan. Kalau di tumbuhan kan paling besar vakuola. Nah, ngomong-ngomong paling besar, kalau di sel hewan itu paling besarnya itu adalah inti selnya. Setelah itu juga dia tuh memiliki matriks ekstraseluler juga di sekitar sitoplasmanya. Jadi setelah itu untuk bagian-bagiannya atau organel-organelnya, pertama kita memiliki mitokondria. Mitokondria ini sering juga disebut sebagai organel mesin. Kenapa disebut organel mesin? Karena mitokondria ini salah satu fungsinya itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Makanya kita sering lihat mitokondria paling banyak mitokondria itu di otot tangan atau apa, karena mereka paling membutuhkan energi, dan mitokondria itu sangat mensuplai
masalah energi. Setelah itu juga dia berperan penting, paling penting itu dalam respirasi sel. Nah, mitokondria ini juga termasuk dalam salah satu organel yang memiliki membran ganda. Jadi dia membrannya ada dua, membran luar, membran dalam. Setelah itu kita ada badan Golgi yang warna hijau ini, warna hijau. Nah, badan Golgi ini dia itu termasuk dalam salah satu sistem endomembran. Nah, nama lain badan Golgi tadi itu adalah aparatus Golgi. Dia tuh fungsinya itu biasanya sering dilihat untuk organ-organ yang melakukan sekresi. Jadi contohnya kayak ada ginjal dan lain-lain. Nah, untuk fungsinya itu dia pertama untuk mensintesis polisakarida. Setelah itu dia juga untuk memodifikasi protein. Setelah itu ada lagi lakunya. Setelah itu kita pilih retikulum endoplasma yang ada di pink dan kuning ini. Jadi untuk retikulum endoplasma ini lumayan menarik karena dia dibagi menjadi dua, dan juga dia tuh pokoknya organel yang paling dekat atau paling berikatan dengan inti sel. Nah, yang tadi kedua saya bilang itu pertama ada retikulum endoplasma kasar yang pink ini. Nah, retikulum endoplasma kasar itu yang paling dekat dengan inti sel, dan dia tuh memiliki banyak ditempeli oleh ribosom. Nah, untuk fungsinya itu dia menyintesis protein. Nah, sedangkan yang warna kuning itu retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus itu lebih jauh dibanding inti sel. Nah, dia itu lebih cenderung tidak terlalu merapat. Nah, dia juga itu tidak ditempeli oleh ribosom, makanya dia tidak terlalu merapat. Jadi tapi untuk masalah tadi fungsinya itu dia untuk kalau tadi untuk menyintesis protein, ini untuk menyintesis lemak atau lipid. Setelah itu ini juga termasuk dalam sistem endomembran juga, retikulum endoplasma. Setelah itu kita sentriol. Nah, sentriol ini biasanya tuh berfungsi untuk jangan sentriol dulu deh. Kita bahas lisosom yang warna merah. Nah, lisosom itu dia itu yang tadi saya bilang paling banyak di sel hewan, karena dia fungsinya itu untuk masalah pencernaan hewan. Dan juga selain masalah pencernaan hewan, dia juga ada 4 proses yang dia bisa lakukan. Yaitu pertama dia ada autofagi. Autofagi itu dia mencerna dan mendaur sel-sel yang udah mati. Setelah itu ada autolisis itu dimana dia bisa, atau selnya itu bisa memotong isi lisosom. Kayak contoh katak memotong ekornya pada saat metamorfosis. Setelah itu terakhir dia juga melakukan tahapan fagositosis. Berarti 3 ya, selanjutnya kita ada mikrotubulus yang warna pink ini, kecil-kecil. Nah, mikrotubulus itu termasuk dalam salah satu sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini dia tuh fungsinya yaitu untuk membentuk sel, dan juga untuk jalannya molekul sel. Setelah itu kita ada ini yang biru-biru semuanya ini. Itu namanya sitoplasma.
Sitoplasma itu bentuknya kayak cairan gitu. Dia tuh cairan, bentuknya cairan. Dia yang biasa meliputi di seluruh sel. Biasanya juga ada di membran inti, cuman namanya beda lagi, namanya nukleoplasma. Nah, cuman ya tadi yang sitoplasma itu fungsinya pertama untuk tempat-tempat sel, tempat-tempat organel ada. Terus habis itu kedua, dia itu untuk membolehkan atau memungkinkan terjadinya pergerakan organel. Setelah itu kita masuk ke bagian inti. Pertama kita ada membran intinya yang warna ungu ini, yang menggunakan styrofoam. Nah, itu membran inti itu sebagai paling kompleks, yang paling intinya membran lah sama. Jadi dia tuh melindungi atau bungkus inti sel. Jadi dia yang elemen yang paling vital dalam inti sel ini. Setelah itu ada inti selnya sendiri. Inti selnya itu dia tuh biasanya buat isinya kan RNA dan juga dia membuat protein ribosom. Setelah itu kita ada ribosom yang warna pink ini, ada kecil agak ketutupan ya pokoknya ada di sini, agak kurang kelihatan sih. Nah, untuk ribosom itu dia tuh terdiri dari 65% RNA dan 35% itu isinya protein ribosom. Sepertinya sama satu lagi, dia ada membran sel. Mungkin tidak terlihat di sini, cuman dia ada membran sel. Membran sel itu fungsinya itu untuk yaitu untuk membungkus seluruh selnya. Pertama untuk membungkus selnya, kedua dia tuh untuk menjadi jalan masuk dan keluarnya molekul-molekul dari luar sel. Terakhir ada flagella, cuman saya tidak terlalu buat di sini. Sebenarnya harusnya ada kabel gitu. Nah, flagella itu fungsinya untuk sebagai alat gerak. Jadi kayak kalau kan bisa flagella, bisa cilia. Cuman biasanya sih flagella ya. Biasanya untuk alat gerak sel, transportasi. Setelah itu untuk komponen-komponen atau nutrisi-nutrisi yang ada di sel hewan ini. Jadi pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya untuk sumber tenaga paling utama. Ya, sumber tenaga sel yang paling utama. Kedua ada protein atau fosfolipid. Protein ini berfungsi untuk metabolisme sel. Makanya tadi banyak banget organel sel yang melakukan metabolisme juga, karena mereka mengandung banyak protein juga, mengandung protein juga. Setelah itu kayak membran sel juga tuh tadi untuk metabolisme. Setelah itu mitokondria juga. Setelah itu ada lemak atau lipid. Lemak ini fungsi sebagai cadangan makanan untuk tubuh. Kenapa cadangan? Karena ya tadi sumber tenaganya sebenarnya udah dari karbohidrat. Sedangkan kalau kita lemaknya menjadi cadangan. Justru kalau kita banyak makan lemak, jadinya cadangannya makin menumpuk, akhirnya ya tersimpan karena karbohidrat kita juga belum terlepaskan istilahnya. Terakhir ada namanya asam nukleat. Asam nukleat ini memiliki peran yang paling penting dalam penyintesisan protein. Sekian penjelasan dan deskripsi dari saya mengenai model sel hewan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.